Sister, hari ini di channel YouTube Komodiki Channel akan kedatangan, bukan akan lagi, tapi udah kedatangan seorang musisi yang senior buat gua, musisi yang produktif, musisi kelas atas di negeri Indonesia ini, Sandy Kanesta. Yeah. Apa kabar sana? Best. Sandy Kanesta. Yes, Kali kalau 7 hari telah ku berikan engkau 2 hari. Senin, Kamis, puasa sunnah. Sandy, apa kabar sana? Alhamdulillah tetap keren dan bijaksana. Amin, amin. Kalau keren pasti, kalau bijaksananya juga masih. Kalau biasa. tampan kan udah mah komo. Iya, tampan gagah dan menawan. Iya. Yes, Tapi, yes. tapi jangan ketinggian pas gininya tadi. Oh iya bahaya ya. Bahaya gini aja. Oke, gini aja ya, tipis ya. Tipis. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita minum dulu dong. Minum Ya dong. kan? Iya. Ini Biar aqua nggak seret, sana. biar nggak Iya. seret. Ini airnya air dari pegunungan. Oke. Jadi seger gitu sana. Ya, seger kan? Oh, enak. Enak kan? Nah, sana kalau ada Sandy Kanesta di sini nggak mungkin kalau kita ngobrolin soal politik ya nggak kan? Iya. Iya, agak beda jalur ya. Meskipun masih bisa tapi agak beda jalur ya. Jadi alangkah enaknya kalau hari ini kita ngobrolin soal musik. Soal musik. Oh, soal musik. Nah, gua Politik. musik politik tetap ada politiknya. Gua tahu tentang Sandy Kanesta itu sebelum gua kenal sama lu tahun berapa ya gitu. Udah lama banget lah, apalagi ya Sabtu Minggu itu gitu. Dan tapi jujur gua pribadi setelah itu kenal sama lu, yang gua Kesel. tahu itu adalah lu dan sekarang gitu. Ya. Tapi lu dan yang Cerita yang dulu. gitu. Nah, gua kosong tuh Oke. gitu ya kan. Makanya gua sempat telepon untuk masuk di channel Komodiki Channel ini. Nama kontennya berbagi cerita. Berbagi cerita. Oh, ini Berbagi seru nih. cerita gitu. Jadi kadang kita dalam menjalani kehidupan ini ada cerita seru, ada cerita sedih, ada Ya. cerita bahagia gitu, dan semuanya terkumpul jadi satu, jadi sebuah kehidupan kita. Ya. Nah, tapi banyak pasti juga brother dan sister gue yang di rumah yang mungkin nggak tahu nih gitu. Lu sekarang itu adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, ya, produser, Iya. arranger, terus apa lagi di sana? Vokal director. Vokal director juga. Vokal director itu Model juga. Model juga ya. Bantu Model. sulap. Semuanya. Bantu sulap, Bantu terus sulap. les private juga. Pokoknya ada di pohon. Kerjaan mobil. Itu juga. Iya. Itu lagi gua dalamin. Lagi modif mobil supaya remnya 2. Kan kalau jadi anak mobil balik lagi ya, kan Kita kalau zaman belajar SMA. mobil kan gitu kan. Iya. Remnya harus 2. Harus 2. Yang satu lagi buat apa sana? Yang satu lagi buat si belajar. Oh, si yang gua belajar. kan kalau dia mepet. Oh emang gitu ya? Gue nggak Gitu. tahu. Gue nggak ngerti. Jadi, Kalau jadi remnya ada 2 tuh orang belajar mobil remnya satu di Iya, si si yang yang belajar, belajar. yang satu di gua. Oh si gitu. apa namanya? Si gurunya lah. gurunya. Jadi kalau misalnya ada apa dia bisa ngerem sendiri. Itu gitu dia ya? bisa ngerem sendiri. Oh gitu, baru Udah, tahu. bener kan? Ilmu lagi itu. Itu dia. Ilmu lagi. Kalau Nah, misalnya ada pesta pernikahan, ulang tahun, anak-anak WO juga. bisa. WO juga. Kita dekor juga berarti ya. Dekor juga. Catering. Semua. Semuanya ya Zara. Nah Zara, Oke. jadi kalau kita ngomongin soal musik nih, Nah. tentang lagu. Lo pasti gitu. mau ngomongin tentang perjalanan ya? Nah, ya kalau perjalanan sih ya boleh lah gitu. Tapi yang pengen banget gua tahu itu kapan gitu loh lu memulai atau memutuskan kalau musik ini adalah jalan hidup lu. Ya, itu. Apalagi, yang lagi. Sama pasti dalam lu berkarir dari bawah sampai beng gitu, semua orang tahu Sandy Kanesta, pasti ada ininya lah gitu, asam manis asinnya lah gitu. Nah, titik nolnya lu dalam ngejalanin karir itu seperti apa? Oke. Gini, sebenarnya titik nol atau titik dimana gue memutuskan untuk hidup di musik itu pada saat umur gue 21 tahun. 21. Nah, jadi umur 21 tahun itu disitulah gue merasa kayak gue harus mengambil keputusan karena keadaan. Misalnya contohnya kayak gini, di umur 21 tahun itu dimana bokap gue meninggal. Bokap gue meninggal, terus posisinya gue juga waktu itu sudah
akhir-akhir kuliah lah. Oke. Nah, terus gue masih punya adik satu cewek yang juga harus kuliah. Akhirnya di umur 21 itu juga gue memutuskan untuk hidup di musik, dan gue mengubur mimpi gue untuk punya album. Karena musisi zaman dulu itu goalnya adalah atau outputnya tuh pengen punya album. Pokoknya musisi-musisi di era di bawah tahun 2000 itu rata-rata tuh kalau kita main musik pengen punya album, pengen rekaman, kaset, terus tiba-tiba CD gitu kan, pengen punya CD nih gitu. Tapi karena perjalanan panjang dan terus sepertinya gue ngerasa gagal kan, kalau buat bro and sister yang lagi ada di posisi sekarang umur segitu tuh biasanya kan lu ngalamin hal yang gue mau ngapain sih, gue mau kemana sih, gue mau jadi apa sih gitu, dengan segala keterbatasan kan itu. Nah tapi di umur segitu gue juga kayak apa iya gue bakal punya album, jadi musisi sampai ke titik inilah gitu. Tapi waktu itu akhirnya gue kubur semua. Gue cuma punya bakat dan punya passion di musik gitu. Gue pernah mencoba untuk magang di perkantoran, gue nggak bisa dengan nge-feel lah pekerjaannya ya. Gue terus akhirnya gue memutuskan umur 21 tahun gue pengen hidup di musik. Terserah nanti mau jadi apa, maksudnya gitu. Gue mau jadi musisi yang ngamen di kafe gitu, jadi musisi kafe atau wedding singer atau pencipta lagu atau sound engineer gitu. Pokoknya gue pengen hidup di musik. Tapi pokoknya berhubungan dengan musik. Pokoknya berhubungan. Itu umur 21 tahun. Dan di saat itu juga kayaknya itu titik nol gue, karena sepertinya masalahnya bertumpuk di situ. Masalah dalam artian apa ya? Cobaan hidup lah gitu. Dimana di umur 21 tahun itu yang tadinya alhamdulillah hidup gue lebih dari cukup, tiba-tiba ya kita downgrade lah gitu. Terus akhirnya gue umur 21 tahun, terus gue pinjem duit sama temen gue untuk cuti kuliah gitu, karena gue pengen cari uang untuk supaya adik gue bisa kuliah. Cita-citanya kayak gitu. Maksudnya agak berani ya keputusan lu ya. Iya, gitu. Karena gue nggak ada. Bukan berani lagi, sangat berani kalau menurut gue, karena pada saat posisi lu terjepit, posisi lu terendah gitu, lu malah mengambil sebuah keputusan yang belum tahu apa hasilnya gitu. Jadi kalau gue kuliah waktu itu dilemanya, kalau gue kuliah, gue mau dapat uang dari mana gue kuliah? Walaupun udah semester akhir lah gitu. Ya, tapi kan kalau musik pun kan perjalanannya masih panjang juga untuk dapetin duit dong. Tapi gitu. di sisi lain karena gue udah mengubur mimpi gue punya album, jadi gue bisa cari uang, bahasanya bisa cari uang di musik tuh. Gue bisa nyanyi kafe, gue bisa bikin lagunya gue jual, gue tawar-tawarin ke mana-mana gitu, tanpa gue harus memikirkan kuliah. Oke. Jadi lu menurunkan egonya lu gitu. Egonya lu terhadap keinginan atau cita-citanya lu ya. Tapi pada saat itu gue sangat concern sama dunia pendidikan gitu. Maksudnya gini, ya gue nggak mau makanya gue cuti. Cuma kan kalau cuti waktu itu gue harus bayar 1,5 juta. Gue pinjem lah duit temen gue, gue pinjam duit nih, gue mau cuti nih 1,5 juta bayarnya waktu itu. Gue pinjem duit dia, gue urus, gue cuti. Habis itu ya udah gue melanglang buana tuh. Waktu itu berlabuh lah di studio, bilangnya studio Palu waktu itu. Nah di situ juga lagi berproses, baru tahun 2000 tuh baru mulai, dan gue udah rekaman di situ waktu itu kan. Awal rekaman. Waktu itu udah pernah rekaman band gue. Sama gagal juga, udah bikin cover album, mau bikin video klip, mau rilis ada aja ya. Totalnya si labelnya bubar aja. Enggak jelas kenapa. Iya. Terus gitu kan. Gagal lagi gitu. Banyak gagalnya lagi. Oh, berarti karena memang lu udah pernah mencoba untuk band. Karena pasti musisi yang solo gitu ya kan, pasti awalnya dari band. Biasanya gitu. Rata-rata dari band. Tapi bandnya berantakan, bandnya bubar jalan gitu ya. Terus akhirnya gue juga memutuskan untuk guys, kalau bahas sekarang gitu, guys, lu gimana nih ngeband? Karena waktu itu teman-teman di band gue kondisinya waktu itu semua akhirnya juga sibuk masing-masing kan gitu. Ada yang terus akhirnya ngelamar kerja, ada yang ya mungkin
yang gue lihat yang passionnya di musik waktu itu gue ngerasa kayaknya gue sendiri nih cuma pengen hidup di musik nih gitu. Sama satu basis gue gitu. Jadi berasa nilai juangnya itu seperti iya, apa? akhirnya udah ya gue cabut ya, gue bilang gitu. Dan gue juga nggak tahu waktu itu mau ngapain. Oke. Tapi intinya di umur 21 tahun itu gue memutuskan untuk hidup di musik. Oke. Berarti emang udah Gua- yakin iya, banget iya. hidup di musik gitu. Sampai kalau om gue bilang udah lo cari kerja aja, bla bla Ya, bla. yang bla. pasti Ya, aja lah, pasti gitu. aja di musik lo nggak jelas ya. Sementara di kepala gue kan ya gue bisa ngamen di bus di jalanan gue bisa dapat duit gitu. Gue bisa gue punya lagu gue kirim demonya ke orang, ayo beli lagu gue bisa gitu. Oh, berarti dari awal lu emang udah seorang penulis atau pencipta lagu. Gue bikin gitu lagu, ya? tapi kan dulu susah gitu. Maksudnya susahnya gini, gue nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Cuma maksudnya gini, nggak mudah kita untuk dapat channel untuk menawarkan lagu kita gitu. Informasinya kan sangat terbatas. Iya, Kalau iya, sekarang iya. lu bisa ruang lingkupnya iya, kecil. lu sekarang bisa langsung DM si artis, gue punya lagu nih. Misalnya lu penyanyi gitu, Iya, bisa langsung. kesempatannya lebih gampang Yes. sekarang, tapi lebih banyak ininya persaingannya kalau Ya. sekarang ya kan. Nah singkat cerita, di akhirnya udah gue menjalani sampai akhirnya tahun 2003 dapat, justru malah setelah gue kubur mimpi itu justru malah dapet kesempatan tuh gue. Karena waktu itu gue di studio backingin vokal untuk albumnya Utopia, Oke. Oh, Opik, Utopia. Tombo Ati. Kau na, Yang ini, iya. Nah. Terus satu album Utopia gue yang backingin tuh. Oh iya, Ya. itu gue masih di kampung tuh. Terus ya. Terus Opik Tinggi, yang Opik Tombo Ati ya itu kalau nggak salah gue sampai album kelima lah. Oh. Gue bantuin backing vokal, terus gue nge-direct vokal juga. Kan gue bisa dapet duit tuh uangnya Iya. buat nyokap gitu, buat bantu-bantu. Berarti lu emang memproses diri lu sendiri masuk ke dalam sebuah industri ini dari nol banget. Nol. Dari bawah dari banget ya. bukan dari nol sih, dari minus malah. Dari minus ya. Ya tapi kan dari situ kita bisa belajar kan. Ya, bahwa akhirnya gitu. Akhirnya gini. Kan teman-teman banyak yang kejebak sama kisah asmara. Ya, ini ya. ada hubungannya nih sama Ya, yang ya. tadi nih. Nanti Ya, kita ya, mau ya. kita Ya, mau ya. lu mau challenge gua kan. Nah, Iya. lu galau, lu sampai depresi kalau wah gila gue nggak dapetin cewek ini, gue kayak gimana. Padahal sebenarnya kalau gue balikin dengan gue perjalanan musik gue gitu, pada saat gue mengikhlaskan sesuatu yang gue impikan, justru malah dia datang. Gue udah mengikhlaskan, udahlah gue kalau memang ternyata Bukan takdir gue. bukan takdir gue sebagai penyanyi yang punya Iya. album, udah gue udah nggak apa-apa, gue ikhlas. Tapi gue pengen hidup di musik gitu. Apapun, gue udah nggak mikir lagi mau jadi apa. Pokoknya gue hidup di musik gitu. Malah dia datang tahun 2003 tuh kesempatannya. Ada jalannya itu lagu Sabtu Ya, Minggu. itu yang akhirnya lagu Sabtu Minggu, Be My Lady, Cemburu. Sama nomor telepon aku. Telepon aku album kedua. Telepon aku album kedua. Ya. Oke. Nah dari si Sabtu Minggu itu baru kebuka luas tuh. Ya, baru akhirnya gini. Akhirnya list mimpi gue kecontreng semua tuh. Ya, pengen jalan-jalan ke dulu kan 24 provinsi. Iya, iya, iya. Itu terwujud. Pengen Manggung. Iya, manggung kan. Lu jalan-jalan terus beberapa temen gue kita bilang wah enak ya kalau kita dulu ya. Enak ya. Kan biasa kalau kita nongkrong ya. Iya. Di gangan misalnya punya mimpi ngomong wah pengen banget gue nginep di hotel gratis. Beda kan rasanya? Iya, rasanya. Nginep di hotel yang bayar sama yang gratis lu. Iya, beda. Pride-nya beda, men. Lebih lega yang gratis. Ya? Iya sih. Cuman kan pride-nya beda kan. Iya, Lu iya, iya. lu berarti lu ada something lu Iya. dengan lu dibayarin Iya, gitu. iya, iya. Entah apapun itu. Ya, dijamu lah gitu Iya, ya. dijamu. Itu akhirnya terwujud. Terus gue punya mimpi, gue pengen banget ngeliat muke gue di toko kaset misalnya gitu kan. Ada muke gue gitu kan. Girang ya? So list mimpinya terwujud gitu. Gue seperti pengen bikin lagu, gue pengen andil sebagai masyarakat, sebagai seniman untuk campaign itu juga gitu. Oke. Menyerukan itu. Menyerukan itu bahwa ya udah yuk kita di rumah aja untuk sementara kok gitu. Hmm.